Ini juga jadi catatan pentingnya. Yang bergabung di bisnis PTBS ini bisa sukses. Dan yang bergabung di PTBS ini punya potensi untuk sukses. Dan di sini saya mau tekankan bahwa saya memastikan bahwa saya bukan dari golongan orang-orang yang tidak sukses di bisnis PTBS. Begitu. Ini catatan penting yang selalu coba kita mau tularkan, bahwa walaupun tidak semua orang yang gabung di bisnis ini bisa sukses, tapi mudah-mudahan saya bukan golongan orang-orang yang tidak sukses di bisnis ini. Jadi saya tetap memaksimalkan bagaimana saya bisa berjuang, dan mudah-mudahan ke depan saya bisa mendapatkan apa yang saya harapkan melalui wasilah bisnis ini, dan juga seluruh mitra-mitra apa yang mereka harapkan bisa mereka dapatkan dari bisnis ini. Ini catatan pentingnya. Jadi wajar. Jadi jangan kita berkaca kepada mereka yang gagal di bisnis ini. Nanti yang ada begini, biasanya Pak kayaknya susah jalankan bisnis ini. Itu kemungkinan besar itu muncul di dalam pikiran kita. Dan saya pun juga di awal begitu. Jadi jangan berkecil hati. Saya adalah alumni, dan top leader semuanya adalah alumni dari pemikiran dan mindset negatif yang sering dipikirkan oleh banyak member-member baru. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu bilang, aduh kayaknya susah, kayaknya saya tidak bisa sukses di sini, kayaknya ini bukan jalan rezeki saya ini kayaknya. Banyak yang punya pemikiran begitu, silahkan dibuang, karena kenapa? Kita alumnus, kita juga punya pemikiran yang sama di awal. Demikian. Jadi sekali lagi, bukan hanya Bapak Ibu saja yang punya pikiran yang sama. Yang terjadi begini biasanya, kendalanya di mana? Kendalanya adalah kita belum mau menambah kesabaran. Terus yang kedua, kendalanya adalah kita tidak mau upgrade ilmunya. Terus yang ketiga, kita terlalu banyak berpikir dan akhirnya ujungnya kita menunda. Hal yang tidak seharusnya kita pikirkan, itu kita pikirkan tiap hari. Jadi tiap hari itu yang kita lakukan adalah berpikir saja terus-menerus. Ini kendala yang bikin orang tidak sukses di bisnis ini. Banyak berpikir. Jadi sekali lagi saya mau kabarin, oh Masya Allah, ini dari Kuwait ada masuk nih, hadir dari Kuwait. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Salam kenal buat yang dari Kuwait, mudah-mudahan sehat walafiat. Luar biasa. Ini bisnis spektakuler. Jadi betul-betul kita harus berjuang dengan hati gembira. Kenapa saya bisa punya kenalan di Kuwait? Saya bisa kenalan di Singapura. Ada yang dari mana tadi, luar negeri, beberapa negara tadi juga masuk di sini. Kita punya saudara di luar negeri. Ya siapa tahu sempat kita mau berangkat Kuwait, nanti bisa singgah mampir di Bapak yang tadi itu. Salam kenal. Mudah-mudahan sehat walafiat, lancar luncur, berkah barokah rezekinya semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Poin pentingnya adalah jangan sampai kita terlalu banyak berpikir. Bisnis itu jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau kita sudah tahu caranya, langsung kita lakukan. Ini paling penting. Oke, sekali lagi bahwa tidak semua yang bergabung bisnis ini itu bisa sukses. Cuman saya memastikan bahwa saya bukan golongan dari orang-orang yang gagal di bisnis ini. Ini catatan pentingnya. Dan Bapak Ibu kawan-kawan pun juga harus punya mindset yang sama, bahwa Bapak Ibu dan kawan-kawan bukan golongan orang-orang yang gagal di bisnis ini. Ilustrasi sederhana, banyak manusia di muka bumi ini, dan tidak semua manusia yang melakukan kebaikan, apalagi bukan kebaikan, itu bisa masuk ke dalam jannahnya yang sudah disiapkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak semua manusia di muka bumi ini bisa masuk ke surga. Itu ada bagian semuanya, porsinya sesuai dengan amalan yang dilakukan. Wah, ini ada Turki lagi, Masya Allah. Luar biasa ya. Saya kemarin sempat Turki itu ala-ala. Nanti mudah-mudahan kita bisa main ke Turki lagi sama-sama. Barokah itu Turki. Oke, kita lanjut lagi. Saya agak-agak kurang connect ini tulisannya. Oke, nanti sesi pertanyaannya mohon izin di akhir nanti. Kasih saya waktu 30 menit ke depan. Kita bahas, dan nanti dibahas lagi sama top leader kita yang luar biasa. Top leader yang tulus, tidak memandang itu lain besar, lain kecil. Beliau memaksimalkan. Beliau orangnya royal, dari latar belakang keluarga yang mohon maaf, yang dulunya bukan siapa-siapa, diremehkan. Saya tahu betul siapa orang-orang yang meremehkan beliau karena kita sempat lewat
di depan sebelum rumahnya Pak Dodi Ardodi, dikasih tahu ini dulu yang kecengin saya. Sekarang malu melihat akibat sukses di bisnis ini. Tapi alhamdulillah beliau orangnya tawadu. Siapapun yang dulu menganggap remeh tetap dirangkul semuanya. Silaturahmi tetap dijalankan. Nah itu alhamdulillah kita punya top leader yang luar biasa. Top leader yang luar biasa semuanya. Oke, selanjutnya yang paling penting di sini tadi adalah bagaimana supaya kita menghindari pikiran-pikiran negatif. Cara terbaik untuk menghindari pikiran negatif. Nah ini solusi paling keren. Karena tidak ada solusi. Solusinya cuma satu. Cara terbaik untuk menghindari pikiran negatif masuk ke dalam kita punya mindset adalah dengan terus bergerak. Saya ulangi, cara terbaik untuk menghindari hal-hal negatif adalah dengan terus bergerak. Mau di online maupun di offline. Ketika Bapak Ibu kawan-kawan terus bergerak, presentasi, mengabarkan kebaikan produk dan marketing plan, yang terjadi adalah tidak ada celah waktu untuk kita berpikir negatif. Ini yang coba terus saya mau lakukan. Itu evaluasi terbesar. Tiap hari saya bergerak. Kalau saya tidak keluar dari rumah, yang saya lakukan saya posting habis-habisan di Facebook. Saya maksimalkan online. Ketika saya bergerak, badan saya bergerak, maka otomatis pemikiran saya ini tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran negatif. Ini kuncinya. Jadi kalau macam ada yang bertanya ke saya, Pak, berapa hari yang lalu, bahkan tadi pun ada yang bertanya, itu banyak dari beberapa daerah, Pak, saya ini selalu berpikiran, punya mindset negatif. Saya sudah coba untuk kalahkan, bagaimana caranya untuk mengalahkan mindset negatif atau pemikiran negatif. Saya tanya pemikiran negatif, apa yang Bapak pikirkan? Bro pikirkan? Dia bilang, Pak, ini yang saya pikirkan, apakah saya bisa sukses? Nah, kira-kira saya sukses enggak kira-kira di sini? Jadi yang ada di pikiran itu adalah kira-kira. Tapi kan begini, Pak. Tapi kan begini, tapi. Jadi saya bilang no tapi. Sekarang tidak ada yang namanya no tapi. Kenapa sampai saya coba bertanya. Saya bertanya bahwa ternyata satu kendalanya. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak punya pikiran negatif? Bisa muncul tiap hari pikiran negatifnya. Yang lebih besar adalah pikiran negatif daripada positif. Mindsetnya lebih dominan adalah negatif. Ya jawabannya satu ternyata, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia kurang bergerak. Dia hanya di rumah, terus kemudian dia kurang memaksimalkan momentum, dia tidak memaksimalkan betul-betul memaksimalkan online maupun offline. Dan yang terjadi itu, karena tidak bergerak, jadi muncul pemikiran-pemikiran negatif. Nah sekali lagi, ketika ada yang bertanya, Pak, cara terbaik untuk mengalahkan mindset negatif, jawabannya cuma satu, terus bergerak. Karena ketika kita terus bergerak, tidak ada celah atau waktu untuk kita berpikir negatif. Karena yang kita lakukan adalah hal positif. Demikian, itu kunci penting bagaimana caranya mempertahankan pikiran negatif.